Assalamualaikum Soli dan Soliha. Bertemu lagi dengan Ustazah Nur. Kali ini kita akan belajar sains dengan tema makanan halal dan thayyib. Masya Allah. Tapi ingat, sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Tanganku ada dua, jarinya lima, ku susun semuanya. Mari kita berdoa, doa pembuka pelajaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Masya Allah. Hari ini semoga Ananda senantiasa diberi kesehatan dan mengikuti pelajaran sampai akhir ya. Baiklah, seperti minggu kemarin kita sudah belajar Solidah Solihah bahwa Allah itu menciptakan manusia dengan adanya rasa lapar dan haus, dan manusia itu butuh makan untuk hidup. Nah, dan ternyata Allah itu juga mengatur Solih dan Solihah supaya badan kita ini sehat dan juga kuat. Bukan hanya butuh makan saja, tetapi Allah juga mengatur. Ternyata manusia itu butuh makanan halal dan thayyib, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Alhamdulillah. Surat An-Nahl ayat 114. Nah, Solih dan Solihah, sebagaimana isi firman Allah tersebut, makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan oleh manusia. Emang ada sih Ustazah makanan yang tidak halal? Iya, ada. Makanan yang tidak halal itu adalah makanan yang seperti dijelaskan dalam firman Allah tadi, ya, bahwa manusia tidak dibolehkan memakan makanan yang dilarang oleh Allah. Contohnya apa? Daging babi, darah, bangkai, dan kemudian hewan yang dia tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, maka tidak boleh dimakan oleh kita. Nah, Solih dan Solihah ya, itulah makanan yang tidak boleh dimakan oleh kita. Nah, Solih dan Solihah, selain yang disebutkan tadi, ternyata makanan yang diharamkan oleh Allah untuk dimakan adalah, salah satunya itu adalah hasil mencuri. Jadi kalau Anda Solih dan Solihah mengambil makanan dari temannya yang tanpa izin, maka tidak boleh dimakan, dilarang oleh Allah. Nah, jadi kalau mau minta makanan dari temannya harus dengan izin yang punya, ya. Siapa saja yang punya makanan, kalau kita kepingin maka harus minta, tidak boleh merebut, tidak boleh mencuri. Nah, ternyata selain kita diperintahkan makan makanan yang halal, Allah juga memerintahkan makanan yang thayyib. Ternyata ada juga penyakit yang akan menyebabkan tubuh kita sakit ketika kita memakan makanan yang berbahaya bagi tubuh kita. Apa sih Ustazah? Yaitu makanan yang mengandung pengawet, pewarna buatan, kemudian pemanis buatan, yang ada di dalam ciki-ciki ataupun permen yang kita beli di toko.
kita jajan nih, jajan sembarangan, maka di situ harus dilihat ada nggak sih pewarna makanannya, ya, yang dia berasal dari pewarna makan buatan. Contohnya apa? Ada teh gelas, nah itu tidak boleh, nak. Kemudian ada ciki yang dia mengandung pewarna buatan. Kemudian ada mengandung makanan yang mengandung pengawet. Dan kemudian permen-permen yang ada di pasaran, yang di warung-warung, yang dia tidak mengandung pewarna yang alami, maka tidak boleh dimakan. Ketika dimakan, maka tubuh kita akan sakit. Nah, sholih dan sholihah, maka tidak boleh memakan makanan yang sembarangan, ya. Apa sih Ustazah, bagaimana kalau seandainya kita memakan makanan yang tidak thayyib? Maka memperbanyak makanan yang thayyib, memakan makanan yang thayyib, yaitu memakan makanan, ya, masakan yang Bunda masak di rumah, yaitu seperti masakan tempe, sayur sop, sayur-sayuran, buah-buahan, sehingga ketika masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan menjadi sehat. Dia akan melawan kuman yang ada di tubuh kita. Dia akan melawan penyakit yang ada di tubuh kita diakibatkan oleh makanan-makanan yang berbahaya. Nah, sholih dan sholihah, mulai dari sini kalau jajan, kalau memakan makanan, maka pilihlah makanan-makanan yang halal dan thayyib seperti Ustazah jelaskan. Nah, maka dari itu sholih dan sholihah, kita patut bersyukur kepada Allah karena Allah sudah memerintahkan kepada kita memakan makanan yang halal dan thayyib supaya tubuh kita sehat dan kuat. Kalau seandainya kita tidak diperintahkan oleh Allah makan makanan yang halal dan thayyib, mungkin kita sudah sakit-sakitan, ya. Maka dari situ kita banyak bersyukur memilih makanan yang kita makan, ya. Kalau ada makanan yang tidak thayyib, jangan dimakan. Kalau ada yang ngajak jajan yang tidak thayyib, tidak dimakan. Kemudian jangan lupa mencuci tangan sebelum makan. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup sehat. Kalau kita sehat, maka sholih dan sholihah beribadah kepada Allahnya tidak sulit. Ke masjid, membaca Al-Quran, tahfidzul Quran itu akan diucapkan dengan ringan ketika Ananda sholih dan sholihah terpelihara makanan yang halal dan thayyibnya. Nah, Masya Allah, ini Ustazah ada contoh nih makanan yang halal dan thayyib nih. Salah satunya ada mangga. Nih, mangga ini adalah makanan yang thayyib. Kalau dimakan dia rasanya manis. Nah, kemudian ada jambu biji. Jambu ini juga sangat bagus buat tubuh kita. Contoh lainnya ada tempe, ada ayam, ya. Jadi usahakan makan yang baik, yaitu makanan yang thayyib dan dihalalkan oleh Allah supaya badan kita sehat. Barakallah. Sebelum Ustazah tutup, kita doa ya terlebih dahulu. Wahid isnan salasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.